Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama Ari Widi Astanto, Sarjana Teknik, peserta program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Daljab kelompok 1 K1 gelombang 2 G2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek yang mendapat pembelajaran di kampus Universitas Negeri Makassar UNM dengan nomor induk mahasiswa PPG 22907495039 bidang studi teknik otomotif. Dengan ini perkenankan mempersembahkan video pembelajaran dengan model problem based learning PBL untuk mata pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan PKKR kelas 11 teknik kendaraan ringan otomotif TKRO, materi sistem penerangan, submateri lampu rem, guna untuk uji kinerja UKIN PPG Daljab K1 G2 tahun 2023. Demikian perkenalan dari saya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan KKR, sebelum kita mulai, silakan salah satu ketuanya menjadi berdoa. Belum mengalih dana pada ini yang semangat baiknya kita bertemu bersama dengan percayaan masing doa mulai. Doa kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kehadiran sebentar akan saya cek untuk alat ada? Ya. Alwan Binura, Alwan berada, Andika Ferry, dari kabar? Ya, kalau kita terangkan tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Semoga baik-baik saja. Ada empat yang lagi dari kita ya. Adian Nyangga, Arya Cakro, Azan, Dapa, Danu, Ferry Sikawan, Galih tadi tidak ada kabar ya. Hasan, Hussein, Muhammad Tadi, Pak Mawono, Beno Yudha, Istiqawan. Oke, mungkin ada yang bertanya? Siapa mas? Bayu. Oh Bayu, belum dipanggil aja. Oke. Ya, kita sudah potensi ini, alhamdulillah diberi kesehatan, masih bisa bertemu hari ini menuntut ilmu. PKKR minggu kemarin mungkin nanti ada yang kita materi sebelumnya apa? Tentang apa kita bahas? Perangkai lampu rem. Ya, perangkai lampu rem. Kita pembelajaran ada di sistem penerangan. Coba kita lihat materi itu aja kemarin sistem rem. Ada berapa kemarin? Ada yang tahu? Ada ingat? Ada apa? Sumber utama kendaraan ringan? Aki. Lanjut. Ya, aki sini. Terus benar. Uang untuk lampu rem. Masuk ke komponen. Fuse box. Atau aki. Oh, ternyata. Jadi kalian harus belajar. Setelah masuk banyak nih. Ada lagi yang kayak apa? Ini relay. Pakai relay? Pakai relay? Coba dilihat lagi. Ya, enggak. Pakai relay? Ya. Ini lampunya. Ada dua kanan kiri di belakang. Sebelum masuk ke lampu, ini ada lagi satu komponen di sini ya. Masih ingat apa? Sakral. Optik ya. Sakral optik. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Pakai kunci berapa enggak? Pak. Ya, jadi applause buat kita semua. Kemarin saya anggap kalian sudah paham ya, terbukti saya review untuk hari ini pembelajaran yang kemarin kalian masih
komponen rangkaiannya. Hari ini kita akan mempelajari secara teori dulu, nanti minggu depan kita akan belajar prakteknya. Secara teori mengenai kerusakan-kerusakan pada frame. Ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita nanti di luar sekolah, di kehidupan nyata. Kalau kita bawa kendaraan motor, bawa kendaraan ringan, selalu kita cek dulu kondisi kendaraan, terutama lampu rem ya. Umpamanya karena hari ini kita belajar tentang lampu rem. Ada yang tahu sih manfaat dari lampu rem? Manfaatnya? Agar mengetahui membutuhkan berhenti atau mengerepak. Ya, jadi intinya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas di jalan. Ya, jadi lampu rem merupakan termasuk sinyal. Sinyal ada berapa macam? Ada lampu rating atau lampu sen kanan dan kiri rating, kemudian lampu rem dan lampu hazard. Ya, beberapa untuk sinyal-sinyal pada kendaraan ringan. Jadi kita perlu hati-hati ya, kehati-hatian bukan hanya ada di rumah, ada di jalan, ada di sekolah. Setiap hal yang kita lakukan kita harus berhati-hati. Ya, terutama nanti saat kita bekerja, ini di pabrik K3L itu selalu menjadi hal yang utama. Jadi kesehatan itu nomor satu. Nomor dua. Saya kayak saya ibu. Oke, masuk pada pembelajaran. Nah, kita akan lihat. Ya, nah, kita lihat ini ada layar perbaikan kerusakan sistem penerangan. Materinya kita, submateri yang kita pelajari adalah rangkaian kelistrikan lampu rem. Pelajaran hari ini kita punya tujuan belajarnya. Yang pertama, melalui kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini kita akan memakai PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah di mana kalian akan saya sebutkan permasalahan, kemudian nanti kalian coba cari dulu solusinya seperti apa. Lanjut nanti akan kita bahas bersama-sama. Dengan saya sedikit penjelasan pembukaan dari saya. Ya, berarti mampu mendiagnosis dan nanti kita harapkan setelah ini bisa mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan lampu rem dengan tepat, ya, tidak ngawur. Jadi bisa jawab tapi tidak tepat, tidak melenceng dari tujuan pembelajaran hari ini. Lanjut untuk yang kedua, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tujuannya ada dua. Dengan adanya masalah problem sistem kelistrikan lampu rem dari poin 1 kita sudah ketahui. Lanjut untuk tujuan kedua, nanti kita dapat merencanakan. Jadi kita sudah tahu masalah lampu rem apa. Tujuan kedua kita akan merencanakan perbaikannya seperti apa. Jadi ada masalahnya, kemudian tujuan yang kedua kita merencanakan perbaikannya. Sekian tujuan dari manfaat sudah kita berikan. Lanjut untuk poin berikutnya. Ya, oke, di sini ya. Di sini ada ikan video. Tolong perhatikan kejadian yang tidak kita inginkan, tidak hati-hati ya. Cuman potongan pendek, demikian. Sudah kita perhatikan bersama. Sekali lagi, nanti saya akan coba tanya. Kalau mereka karena sudah lihat videonya, mungkin ada yang tahu maksud saya akan tunjukkan videonya. Di sini ada apa ini? Kendaraan motor. Dia berjalan normal ya, berjalan normal kita lihat, kemudian tiba-tiba belok. Tiba-tiba belok. Ada yang salah dengan beloknya? Ada yang salah? Ya? Lampu rem salah? Ya. Makanya yang di belakang tadi klakson. Kelihatan meskipun tidak begitu kelihatan, tapi kita bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata fungsi dari lampu rem, dari lampu rating itu sangat vital. Terbukti ya, ini kendaraan yang di belakang yang mengambil video ini agak kaget ya, kita dengan klaksonnya mendadak gitu ya. Oke. Jadi
Kita dari sekian video ini kita bisa mengambil sisi ini ya, sisi dari semuanya. Kemudian berikutnya tadi kita sudah lihat itu manfaatnya lampu rating, maka kita akan mempelajari tentang kerusakan-kerusakannya. Dan nanti kita setelah belajar ini semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau sudah motor atau kendaraan kita juga rusak, kita bisa memperbaiki sendiri. Begitu saya sayangkan video ini, kalian perhatikan dengan seksama. Karena nanti dalam tugas ya setelah ini penjelasan dari saya nanti ada pembagian kelompok. Saya berikan lembar kerja setelah di KPD, misalnya ada tugas beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Bisa ya jawabannya nanti dari video ini atau juga kalian cari referensi dari buku pelajaran yang akan saya bagikan atau mungkin bisa bersumber dari internet. Silakan ya. Diperhatikan dengan seksama. Ya, teman-teman, salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nabi. Terima kasih teman-teman yang hadir pada pagi ini. Kita doakan teman-teman yang nonton. Ya, kita lihat di sini rangkaian yang kita pelajari minggu kemarin. Ya, seperti yang saya gambarkan sebelumnya tadi ada aki, biar ada stop kontak, ada fuse box, switch, saklar, kemudian lampu itu sendiri, lampu rem. Terus nanti agak sedikit bingung ya, gimana yang namanya kurang lebih karena kabelnya sudah bagus terus belum di akhir depan. Atau teman-teman bisa juga menambahkan kabel ini dari supaya lebih bagus proteksi semuanya yang menggunakan sini. Oke teman-teman, jadi itu aja di kesempatan kali ini. Semoga video ini sudah bermanfaat ya teman-teman. Akhir kata dan masih sudah menonton dan bermanfaat jika ada kata-kata dan penjelasan saya. Dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya. Oke, penjelasan dari singkat video ya. Kita sudah mendapatkan beberapa peraturan untuk kerusakan rem. Yang pertama kita tadi dapatkan adalah mati total. Kita langsung lampu ini ternyata kalau lampu rem ada berapa? Di belakang itu ada berapa lampu rem? Ada dua ya, ada di kanan kiri ya. Lampu kanan kirinya mati. Kanan kiri mati. Lampu rem kanan kiri mati. Tapi silakan ya di KPD lembar kerja kita belajar kelompok dengan mencari penyebabnya apa. Nanti beberapa sudah disebutkan di video. Salah satunya bisa jadi ya bukan lampunya mati. Ya selanjutnya kalau bukan kita cek lampunya masih bagus masih nyala. Langkah berikutnya apa yang harus kita cek? Nanti kalian tugas kalian mencari. Setelah itu kita diskusikan bersama-sama. Terus berikutnya seterusnya tadi kita menemukan ada permasalahan bahwa lampu rem itu ada yang mati hanya di sebelah bagian kanan atau sebelah kiri saja. Lanjut ya tadi disampaikan juga ada lampu rem bisa menyala tidak mati tapi nyalanya tidak terang, nyalanya redup. Ya terakhir mungkin belum disebutkan tapi di sini masih ada satu lagi masalah pada lampu rem. Misalkan nanti kita cari lagi. Jadi sebenarnya ada empat hal umum kerusakan pada lampu rem yang sering ada masuk pada di bengkel atau kita sampaikan di sini di video di PowerPoint. Ya, ini ya. Jadi dari video bisa saya simpulkan bahwasanya pemasangan lampu rem itu sebenarnya ada 4 macam yang sering ditemukan oleh konsumen ke bengkel. Pertama lampu rem mati total, lampu rem mati sebelah, lampu rem menyala terus, dan yang terakhir yang keempat ini adalah lampu remnya itu menyala terus. Jadi tidak bisa mati. Ya, suatu saat bisa merem, bisa menyala, remnya bisa lepas, lampunya tidak bisa mati. Nah, review tadi, silakan sekali lagi diperhatikan rangkaian lampu rem secara benar. Ada simbol-simbol, ada kode-kodenya. Dari aki untuk arus masa negatifnya 31, masuk ke masa plusnya 30, masuk ke fuse box titik, kemudian keluar
Berikutnya untuk lebih memperdalam lagi, silakan kita akan bagi kelompok, ya bagi kelompok kita biar lebih bebas. Nanti setiap kelompok akan saya berikan yang saya kira pandang cukup memahami lebih ya. Saya lihat dari pembahasan kemarin. Ini nanti silakan Awan, kemudian Alan dan si Galing nggak masuk ya. Reno boleh, si Pandu boleh ya. Jadi 3 orang saya angkat menjadi kelompok ya. Sini saya bagi, akan mencari kelompoknya. Awan, Alan, dan Pandu. Nah ini yang hadir kita bagi menjadi 5, menjadi 5 anggota maksudnya. 3 kelompok, setiap kelompok 5 anggota. Untuk Alawan ini dia kita kasih nama kelompoknya kelompok Aki. Untuk Alan kelompoknya Yus, nama kelompoknya Spring. Untuk Pandu kelompoknya kita beri nama Wispo. Ya, Yus tadi sudah 2 kali. Kita pakai sip. Ya, sip. Masa. Oke, silakan. Alan, Pandu, teman-temannya, lima. Alan bisa pindah sini. Temannya bagi. Kita bagi jadi 3 kelompok. Saya bagikan RKPD baru kerja tadi ya. Ini ada tugasnya. Ya, ini RKPD. Nah, RKPD. Ada di nama kelompoknya. Kalian tulis di sini. Silakan dilihat sudah saya bagikan, kemudian saya kasih tentang jawabannya. Meskipun kelompok nanti setiap individu personil yang masing-masing tetap mengerjakan, diberi nama masing-masing, dikumpulkan. Untuk lembaga satu lembar untuk kelompok diberi nama kelompok, diberi nama anggotanya masing-masing. Ya, mungkin kira-kira waktunya 10-15 menit. Silakan dikerjakan bareng-bareng. Ada bagian itu untuk mencari ya, ada 2 ya. Saat berkendara dengan beli kendaraan ringan ya, kita mungkin kita berkendara sudah dengan standar ya, mobil kita periksa di rumah itu standar ya, tidak ada kendala rem atau sinyal-sinyalnya. Akan tetapi ya, tetapi di jalan itu tidak bisa menghindari kecelakaan karena menabrak mobil kendaraan yang di depannya. Nah, silakan dijabarkan apa mungkin yang terjadi. Padahal kendaraan kita bawa sudah prima, kondisinya sudah bagus, sudah hati-hati di jalan. Tapi tetap saja di jalan ternyata kita mengalami kecelakaan. Mungkin ada yang kita belum bisa apa penyebabnya. Untuk yang kedua, kita tahu penyebabnya itu. Silakan kita kalian lari untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan perbaikan supaya sudah kejadian tidak terulang kembali. Silakan belajar kelompok 10-15 menit, nanti kita bahas bersama-sama.
makan, jalan, kita bawa mobil, hati-hati. Kemudian remnya kita juga bersih dengan baik. Tetap saja ada masalah kecelakaan lalu lintas. Kita tahu menabrak ada yang di depan. Karena kita merasa depan berjalan normal. Nah, ternyata jalan laut berbeda. Kalian analisa kenapa ini bisa terjadi? Oke, sementara handphonenya boleh dipakai, tapi tidak boleh menjawab telepon. Dipakai telepon, nggak boleh penting cari jawabannya. Dan kami berjam tadi untuk mengetahui berapa kecelakaan ilmu yang kalian dapat. Oke ya, kayaknya hasil semuanya sudah selesai. Sudah, ada yang benar? Ada ya? Oke, saya pikir sudah semua ya. Sudah semua. Silakan kita bahas bareng-bareng, mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ada yang belum jelas ya. Untuk pertanyaan nomor 1 silakan. Ada volunteer, ada relawan yang mau maju presentasi. Kalau ada akan saya panggil volunteer relawan dari 3 kelompok ini. Salah satu aja. Dari kelompoknya. Alan mungkin jawab kan? Ada anak nomor 1 jawabannya apa Alan? Mana tuh Pak? Ya. Dimulai apa gimana? Maju sini sampai bagus ya. Tolong anggotanya memperhatikan ya, dan untuk kelompok yang lain juga memperhatikan mungkin kalau ada yang ditanyakan. Untuk anggota kelompoknya memperhatikan mungkin jawaban dari Alan keluar dari jawaban yang sudah kalian diskusikan. Silakan sini ya. Oke. Presentasi Pak. Ya, untuk satu apa? Tanyakan. Yang ditanyakan? Oh ya. Untuk yang ditanyakan nomor 1 melalui kegiatan belajar berbasis online. Dan soal yang nomor 1 yang ini yang kalian kerjakan, ini ada KPD dari awal ya. Ya. Dan nomor 1 juga. Ya, betul. Nomor 1 saat berkendara dengan unit atau kendaraan ringan atau mobil kondisi standar atau prima dan penuh kehati-hatian ternyata pengendara masih tidak dapat menghindari kendaraan di depannya atau menabrak saat kendaraan di depan mengerem. Diagnosa dan Ya, betul. menyebabkan hal ini. Sudah tahu, sudah paham soalnya ya? Sudah paham ya? Jadi kita berkendara di jalan, kita yakin kondisi mobil kita kendaraan kita prima, tidak ada masalah. Tapi saat tetap ada kecelakaan terjadi ya, kita menabrak ke depannya. Nah, silakan mungkin analisa. Mungkin analisa apa? Kelompoknya apa tadi? Kelompok Yus. Ada Yang pertama, lampu rem tidak mau menyala. lampu remnya Tidak mau menyala. mati, itu kendaraan di depan ya? Ya. Lampu rem mati. Terus, satu Yang lagi. kedua, lampu rem mati sebelah. Lampu rem mati sebelah. Ya. Lampu rem mati sebelah. Yang ketiga, lampu rem menyala terus tidak bisa mati. Lampu rem nyala. Seperti tadi berarti Ya. di video ya, lampu rem Menyala terus tidak bisa nyala mati. mati. Keempat, lampu rem menyala terus. Oke, ada 4 hal mungkin ya. Ada
terakhir kamu temukan ada. Pak. Oke, kira-kira kalau untuk lampu rem tadi ini penyebabnya apa? Pertama bulan gitu Pak. Lampu Bulan ya. mati ya. Lampu memang. Ya. Ada lagi penyebab lain? Ini Pak. Fuse-nya. Ya. Terus ada switch. Switch-nya apa? Ya. Dan terakhir kabelnya bisa dicoba. Kabel top. Miring. Oke. Jadi kalau kendaraan punya lampu remnya mati, itu ada 4 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, pengecekan lampunya sendiri, yang kedua, pengecekan settingnya putus atau tidak, lanjut ke switch saklar, dan terakhir adalah pengecekan kabel atau wiring. Ya. Nah, dari 4 hal ini nanti ya, ini ada skala prioritas. Jadi ada semacam tidak terbang. Cuma kalau kita lampu mati, itu langkah yang paling enak kita lakukan yang mana? Apakah kita cek lampunya dulu, atau fuse-nya, atau kita cek kabel wiringnya, atau kita cek switch-nya? Ya. Ini ada semacam tahapan, maksudnya langkah ringan, langkah sedang, langkah paling berat. Yang kita lakukan adalah langkah yang paling ringan dulu. Ya. Jadi jangan asal setelah lampunya mati, tahu kita langsung mengecekkan kabel wiring. Ini susah. Nah, untuk penentuannya itu nanti kita akan pelajari praktek minggu depan. Kita praktekkan satu-satu. Lampu mati, cek fuse, cek switch saklar, cek kabel. Nah, dari 4 hal yang kita lakukan nanti kita akan tahu. Oh, ternyata yang paling ringan itu adalah pengecekan fuse. Yang paling berat mungkin pengecekan switch saklar. Ya. Karena apa? Kita lakukan satu hal di sini, lampu mati, kita cek, ya ternyata lampunya sudah nyala. Berarti tidak perlu kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Permasalahan sudah selesai. Tapi belum lampunya mati, ya ternyata tidak, ternyata bagus. Kita masuk ke langkah berikutnya lagi, itu pengecekan dulu. Ketika masih bagus, nah kita masuk ke saklar. Jadi dari ringan ke sedang ke berat. Ya. Oke, lanjut untuk lampu rem mati sebelah, mungkin penyebabnya apa? Berat. Ya. Kabel. Oh ya, kalau untuk lampu rem mati sebelah, di sini mungkin bisa jadi wiring atau kabelnya. Ada lagi mungkin? Nah, Dan Pak lampu juga bisa. lampu sini juga bisa. Oke. Lampu juga bisa. Terus Dan setelah itu cuma 2 aja. Mungkin dari paparan ada tambahan untuk lampu rem mati sebelah, penyebabnya apa? Tidak ada ya. Kita setuju ya dengan pokoknya. Terus untuk lampu rem tidak mau mati, nyala terus ini. Ada yang lagi? hanya switchnya, Switch. Perlu nggak kalau lampu remnya tidak mati, tidak mau mati nih, kita perlu nggak ngecek kondisi lampunya, nyala atau putus itu, hidup atau putus? Perlu nggak? Perlu ya. Karena nggak pasti lampunya nyala, berarti lampunya hidup tidak mungkin putus. Oke, ini ada di sini. Dan untuk nyala lampu terakhir, itu masalah ya. Terakhir nyala lampu bisa masanya kurang. ini aliran.
Oke, ya, jadi tadi ya nomor 1 kita cari masalahnya, yang nomor 2 untuk perbaikannya. Akan perbaikannya. Oke, yang pertama untuk permasalahan apa itu tadi? Lampu rem tidak menyala. Oh iya, lampu rem tidak menyala ya. Lampu mati, lampu rem mati. Langkah pertama apa Mas Pandu? Kamu kelompoknya ambil kelompok. Cek kondisi lampu. Oke, cek bola lampu. Ya. Oke, ini yang saya bahas tadi ternyata ada di pertanyaan yang nomor 2. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk perbaikan. Betul, yang pertama kita cek bola lampunya dulu. Kemudian ada lagi. Hal yang kedua, kalau bola lampu ada masalah, berarti kita masuk lanjut ke langkah berikutnya adalah cek diskring. Diskring. Oke, terus cek sakalnya. Nah, ini yang saya tahu jalan ini. Oke, good. Cek kabel ya. Atau baik. Ada lagi nggak? Nomor 1. Untuk nomor 1 ada lagi? Tidak ada. Laporan mati ini Pak. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Dalam kita laporan mati, jangan sampai kalian cek pertama kali di sini 1, 2, 3, 4 misalkan angkanya ini salah. Angka yang benar adalah yang ini 1, 2, 3, 4. Dari yang paling mudah ke yang paling susah. Karena kalau di sini sudah bisa nyala, berarti selesai. Di sini. Kalau di sini belum selesai, masih mati, kita cek yang kedua, ketiga, baru yang keempat. Oke, saja. Nah, kemudian yang kedua untuk permasalahan lampunya mati sudah. Pekerjaan siapa mas akan perbaikannya yang kamu teman-teman diskusikan tadi. Cek kondisi lampu. Oke, pertama betul. Nah, hampir sama dengan yang nomor 1, cuma kita cek lampunya yang mati, yang sebelah kanan atau yang kiri, yang dicek. Terus ternyata ada 2 langkah saja. Cek kabel. Jika kita menemukan permasalahan lampu rem yang mati sebelah, ini yang perlu dilakukan menurut kelompoknya Pandu, kelompok switch saklar. Ini adalah pengecekan lampu dan pengecekan kabel. Ya, 2 itu mungkin. Oke. Masalah ketiga. Lampu menyala terus, tidak mau mati. Menyala terus. Pertama cek adalah switch saklar. Terus kedua adalah cek. Ya, cek switch saklar. Mungkin kedua ada 2 langkah atau 1 langkah saja. Kalau menyala terus. Sudah. Oke. Ya. Jadi kalau menyala terus ini hanya 1 kali langkah. Kita cek di sini saja. Ya, ini kita pastikan nanti akan teratasi. Kalau untuk mati yang sebelah ini ada 2 langkah yang kita lakukan. Kita pastikan tidak akan teratasi masalah tersebut. Terakhir ada masalah apa itu? Tadi. Oh ya, menyala redup. Apa yang harus dilakukan kalau lampunya menyala redup? Membersihkan kotoran pada dinding, ya, kotoran dinding. Ya, mungkin. Ya, ini yang tadi saya berikan tambahan pada kelompok 1. Kita kalau menyala redup lampunya kendaraan, kita bisa cek kondisi dindingnya, rumah lampunya. Mungkin ada kotoran. Dan yang kedua, langkah untuk lampu redup adalah cek sambungan masa. Betul? Ya. Sudah Mas, teman-teman? Oke. Ini ya sudah jelas. Sudah dijawab oleh kelompoknya Pandu. Pertanyaan tentang KPP baru dijawab tadi untuk yang nomor 2. Jelas ya yang saya ada? Oke, tidak ada. Oke, harus diulang juga untuk kelompoknya
ya. Kemudian karena ini juga sudah, saya pikir pembelajaran ini cukup sekian. Jadi pembelajaran tentang teori perbaikan lampu rem. Dari perbaikan lampu rem sudah berikan, kita akan persiapkan untuk minggu depan prakteknya, ya praktek di bengkel untuk mengatasi permasalahan lampu rem. Kemudian untuk ya semacam inilah semacam hadiah untuk kalian pulang ya. Nanti tugasnya besok disiapkan minggu depan untuk dapat pelajari bersama teori hari ini, pertama teori hari ini. Kemudian yang kedua pelajari langkah-langkah perbaikan lampu rem. Ya, ada dua hal, perbaikan lampu rem. Karena minggu depan tidak sekedar mengatasi masalah, tapi akan saya nilai untuk kalian memilih dan memilah langkah-langkahnya. Kalau kalian sampai memilih langkah perbaikan dari yang berat, kemudian sedang, baru ringan, otomatis saya anggap kalian belum kompeten. Ya, dan depan praktek itu akan saya nilai juga tentang langkah kalian. Dan langkah kerja yang paling ringan, kemudian paling sedang dan paling berat. Ya, tolong berikan pelajari ya, yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi tidak asal memperbaiki, tidak hanya asal bisa menyala. Ini ya, jelas ya. Oke, kemudian ya kita selesaikan pembelajaran hari ini. Kita patut bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kesempatan, kesehatan dan waktu bisa bertemu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya untuk maghrib pembelajaran ini silakan kita tutup dengan doa. Sekali lagi pada salah satu dari kalian atau sudah kelas mengakhiri dengan doa. Mengakhiri kegiatan masyarakat hari ini adalah banyak kita berdoa untuk Tuhan yang Maha Esa. Mulai. Doa. Oke, selamat siang